Adik-adik remaja yang kami cintai, malam hari ini kita akan membahas bab tentang sedekah, sodakoh. Ada yang tahu sedekah itu apa? Mau kemana? Mau sedekahan? Di mana? Di rumah Pak Haji Anu. Nah, pulang dapat besek. Itu persedekahan. Itu makna sedekah bukan? Hah? Bukan, dan bisa juga termasuk sedekah. Sedekahan artinya orang yang mengundang kita untuk datang dan hadir ke rumahnya itu dalam rangka mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan. Apa sih arti sedekah? Sedekah itu artinya berasal dari bahasa Arab sodako yasduku. Sodako yasduku. Artinya apa? Memberi sedekah. Apa sih arti sedekah? Arti sedekah itu pada umumnya memasukkan rasa gembira, memasukkan rasa senang ke dalam hati orang lain. Itu namanya sedekah. Jadi yang namanya orang bersedekah enggak harus dengan uang, enggak harus dengan harta, enggak harus dengan kekayaan. Apapun itu yang menyebabkan orang lain senang, orang lain bahagia, itu namanya sedekah. Al-kalimatut thayyibah sedekah. Mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, itu adalah sedekah. Kata-kata yang santun untuk orang lain kita ucapkan itu termasuk sedekah. Misalkan kalian ngomongnya baik-baik nih sama teman. Tolong dong, ya ambilkan sendal saya. Maaf, tolong dong bantuin saya nih. Saya lagi apa? Lagi mogok motornya. Tolong dong. Maaf, saya lagi nggak bawa uang nih sekolah. Ketinggalan jajannya. Boleh gak saya minjem uangnya? Ngomongnya sopan. Itu termasuk dalam kategori sedekah. Nah, kalau kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak santun, itu bukan bagian dari sedekah. Maaf gitu ya, maaf, ini sih contoh. Banyak kita, apalagi anak-anak muda, zaman sekarang ini bahasanya sangat kasar. Bahasanya segala kebun binatang keluar semua. Ya. Manggil temennya apa? Jing. Gitu ya. Maaf ya. Jing. Ya, manggil temennya anjing. Ya Allah. Padahal manusia. Berarti dia nggak mempunyai nilai sedekah ucapannya. Atau lagi mabar nih, mabar. Kunyuk maju lu maju gitu. Jangan di belakang aja gitu. Gitu ya. Temennya dipanggil apa? Kunyuk. Atau contoh lagi, bangsat, sini loh gitu ya. Nah, gitu ya. Itu namanya kalimat kata-kata yang tidak sopan. Sekarang kira-kira kalau kita melontarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang keji, kata-kata yang tidak enak, kata-kata yang segala kebun binatang semua keluar, itu kira-kira menyenangkan orang yang kita panggil atau menyakitkan? Menyakitkan. Tapi kalau kita panggil teman kita dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang enak didengar. Hei soleh, hei ganteng gitu, hei cantik gitu. Tolong dong gitu. Kasep, gitu ya. Panggil dengan panggilan yang baik, yang lemah lembut. Jangan ucapan dengan panggilan kata-kata yang menyakitkan. Nah, sekarang dibalik. Kita manggil orang dengan kata-kata yang kasar gitu ya. Segala kebun binatang keluar. Sekarang dibalik. Kita dipanggil begitu, mau gak? Enggak. Nah, kalau menyakitkan hati orang, itu dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Dosa. Makanya al-kalimatut thayyibah sedekah. Dengan mengucapkan kata-kata yang santun, kata-kata yang baik, kata-kata yang enak didengar, itu apa? Termasuk bagian dari sedekah. Pakai duit gak?
Pakai duit nggak? Enggak, cuma ngomong doang. Cuma ngomong doang. Anak-anak gitu ya. Tolong dong majuan duduknya gitu ya. Tolong dong, jangan berisik lagi ngaji gitu. Tolong dong perhatikan gitu ya. Kata-katanya enak. Lo. Jangan berisik, lo lagi ngaji nih. Kira-kira gimana? Enak gak dengernya? Enggak enak. Yang ditunjuk juga enggak enak. Nah, itu menyakitkan hati. Jadi yang namanya sodakoh intinya memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang lain. Tadi dengan kalimat kata-kata yang baik. Nah sekarang kalian bergaul sama teman mengucapkan kata-kata yang keji. Itu yang kita dapat dosa apa pahala? Dosa. Atau ada lagi sedekah bukan dengan uang, bukan dengan harta. Tabassumuka fi wajhi ahika sodako. Tabassumuka fi wajhi ahika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Artinya kalau kita bertemu dengan teman, bertegur sapa, berhadapan dengan orang lain, ya tampakkan wajah kita dengan wajah yang semringah, wajah yang murah senyum. Kalau kata orang Betawi, wajah yang ajer. Jangan merengut aja, cemberut aja, gitu ya. Ya kayak kalian nih, misalkan Pak Ustadz lagi ngajar, ngelihat wajah-wajah kalian dengan wajah yang ya cemberut aja gitu ya. Merengut aja. Pak Ustadz ngelihatnya enak gak? Enggak enak. Tapi kalau kalian senyum, seneng gak Pak Ustadz? Senang, itu namanya kalian sodako. Gitu. Pak Ustadz seneng gak kalau kalian lagi pada main HP, lagi ngaji nih pada main HP? Hah? Enggak seneng? Berarti apa? Enggak sodako. Bukan hanya senyum, bukan hanya melontarkan kata-kata yang baik. Sodakoh juga bisa kita lakukan dengan kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan yang kita lakukan sodakoh. Ayo adik-adik, kata Bang Jun nih, ngaji, kumpul di masjid. Nah kalian datang ke masjid, kalian dengar kata-kata Bang Jun seneng gak? Seneng gak? Ayo ngaji, kumpul, sini masuk, seneng gak Bang Jun? Seneng gak? Seneng. Berarti dengan kalian menyenangkan hati Bang Jun, kalian termasuk sudah melakukan sodakoh. Nggak perlu mengeluarkan uang. Dengan kalian kumpul, datang, kita semua pada seneng. Gitu. Itu namanya sodakoh. Jadi sodakoh nggak perlu keluar uang. Kayak tadi Jaki tuh ya, main HP ya. Kan berbuat baik tuh. Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan sodakoh. Pak Ustadz nggak seneng kalau Jaki main HP lagi ngaji, atau Pak Ustadz nggak seneng kalau lagi ngaji kalian ngobrol. Nah berarti kalian tidak memasukkan rasa gembira ke dalam hati Pak Ustadz. Nah gitu. Tapi kalau kalian dengar, menyimak gitu ya, dan juga semringah wajahnya, dapat dua. Sodakoh pertama dengan senyum kepada Pak Ustadz. Sodakoh kedua dengan apa? Diam dan memperhatikan. Dapat dua apa? 2 poin pahala sodakoh. Paham ya? Paham nggak? Nah, jadi sodakoh itu tidak hanya digaitkan dengan uang. Semua yang kita lakukan berupa kebaikan itu sodakoh. Bahkan di dalam kitab Al-Qawmi Utugian ada hadis Nabi bilang begini. Man ada alal mu'min. Siapa yang memasukkan ke dalam hati orang yang beriman sururon, rasa bahagia, rasa gembira. Siapa yang memasukkan ke dalam hati orang beriman rasa gembira, rasa bahagia. Khalaqallahu, akan Allah ciptakan sab'ina alfa malak. Akan Allah ciptakan bagi orang yang memberikan rasa gembira ke dalam hati saudaranya yang mukmin sab'ina alfa malak. 70.000 malaikat. Jadi malaikat bisa kita ciptakan, malaikat bisa kita bentuk, malaikat bisa kita hadirkan untuk diri kita. Ngapain? Yastaghfirunallaha ta'ala ila yaumil qiyamah. Yastaghfirunallaha ta'ala lahu ila yaumil qiyamah.
Yang malaikat itu akan bertugas memintakan ampun untuk dosa-dosa kita sampai hari kiamat. Enak gak? Enak. Tadi Pak Ustadz datang maghrib, belum ada orang, dibikinin kopi sama Bang Bugi gitu ya, dibikinin kopi. Itu kan satu kebaikan. Pak Ustadz seneng gak? Seneng udah dibikinin kopi, enak dingin-dingin, tinggal nguyup. Nah, ya, itu namanya apa? Sedekah. Nah, itu akan Allah ciptakan 70.000 malaikat. Buat siapa? Buat Bang Ugi. Ngapain? Yastaghfirullah ta'ala lahu ila yaumil qiyamah. Akan memintakan ampunan buat Bang Ugi sampai hari kiamat. Enak. Jadi doain nama malaikat yang 70.000 tadi. Jadi kalau kita berbuat baik, sedekah, itu akan Allah ciptakan 70.000 malaikat gitu. Jadi kita punya apa? Punya malaikat sendiri yang memintakan ampunan buat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna sedekah. Ya, jadi sedekah itu enggak mesti harus uang, enggak mesti harus harta, enggak mesti harus dengan kekayaan. Sedekah itu berupa bisa apapun. Kesimpulannya, sedekah itu pada intinya memasukkan rasa gembira ke dalam hati orang lain. Setiap manusia punya penyakit. Setiap manusia pasti fitrahnya memiliki penyakit. Dengan sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Dawu mardokum bi sedekah. Sembuhin penyakit-penyakit yang kamu miliki dengan sedekah. Gitu. Kita gelisah, resah, gitu ya. Galau. Ya, anak sekarang bilang galau. Bete apalagi. Gabut, banyak dah. Nah, obatnya apa? Sedekah. Nah, sedekah itu alternatifnya banyak. Enggak harus dengan uang, bisa dengan berbuat baik. Enggak bisa berbuat baik, bisa dengan ngomong yang kata-kata yang sopan santun. Enggak bisa ngomong dengan kata-kata yang sopan santun, bisa dengan senyum gitu. Nah, banyak. Makanya kalau ada orang gelisah, takut, galau, bete, gabut, enggak usah jauh-jauh. Banyakin apa? Sedekah. Ya, atau sedekah itu enggak mesti harus dengan uang yang banyak. Dengan uang 1.000 perak, dengan uang 500 perak, bisa kita sedekah. Jadi sedekah itu enggak mesti harus nunggu kaya. Enggak. Ya. Sedekah enggak mesti harus nunggu kaya. Kenapa sih lu kagak mau sedekah? Romane pelit amat punya duit gitu ya. Buat gua aja susah gitu. Buat gua aja susah. Ntar kalau gua udah kaya, salah gitu ya. Kalau mau sedekah bisa dengan apa? Uang sekecil apapun. 500 perak bisa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an berjanji bagi orang-orang yang senantiasa bersedekah itu akan Allah berikan alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang senantiasa bersedekah, mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya billaili wan nahar, di waktu siang hari dan malam. Enggak bisa malam siang, enggak bisa siang malam, enggak bisa sore pagi, enggak bisa pagi sore gitu. Tapi kudu tiap hari. Kudu tiap hari, jangan sampai putus tiap hari tuh kudu sedekah. Sirron wa alaniyah, baik itu sedekahnya secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kalau terang-terangan langsung, nih buat jajan, nih, itu terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi, Bang Jun titip ya buat anak-anak yang ngaji, nanti buat uang sakunya. Itu namanya apa? Sembunyi. Baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, falahum ajruhum inda rabbihim. Orang tersebut yang beriman akan mendapatkan pahala yang besar
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang senantiasa bersedekah itu Allah hilangkan rasa takut, Allah hilangkan rasa galau, Allah hilangkan rasa sedih. Enggak ada tuh orang sedekah punya duit 10.000. Kalau gua sedekahkan ke 5.000, aduh, duit gua berkurang. Tinggal berapa? 5.000. Enggak ada tuh ceritanya dia galau. Orang yang sedekah pasti akan Allah hilangkan rasa takut, rasa galau, rasa cemas, rasa sedih. Kenapa? Karena pasti akan Allah ganti nanti. Enggak ada ceritanya orang yang sedekah itu miskin. Itu mukadimah pembahasan tentang sedekah. Insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya kita mulai baca kitabnya tentang pembahasan bab sedekah. Demikian pengajian kita yang cukup singkat. Mudah-mudahan banyak manfaat. Al-Fatihah.